السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kata indah dari saya, pertama, alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, kita meneruskan mengaji lagi surat Al-Maidah. Ya, sampai ayat 5 ya. Yang insya Allah nanti sampai ayat 8. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita belajar tartil ya. Agar nanti lebih mudah letak kesalahannya itu dapat diketahui. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim.
Nah, demikian tadi kita sudah belajar tartil ya. Nanti kita dengarkan. Apabila salah, kita tahu kesalahannya. Dan apabila benar, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita belajar tafsirnya. Apa sih maknanya, apa sih isi kandungannya, dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari kita mempelajari Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 5 sampai ayat 8. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalnya, dan ia di hari kiamat atau di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Subhanallah. Itu arti dari Al-Quran ayat 5 itu sudah jelas ya, bahwa Allah sudah menghalalkan makanan yang baik-baik di dunia ini ya. Sudah diterangkan ya, sebelumnya itu makanan yang halal ya, dan makanan yang haram sudah diterangkan ya. Satu, aku tambah ya, makanan yang baik itu cara mencarinya. Aku tambahkan ya, cara mencarinya juga harus dengan baik. Walaupun itu makanan yang halal, tapi kalau mencarinya dengan cara yang haram, seperti mencuri, seperti uang dari hasil mencuri, merampok, ya, maka makanan itu menjadi haram. Karena awal dari mencarinya itu uangnya uang yang haram, ya. Atau tanahnya, ya, tanahnya itu dari hasil merampok tanah orang, maka hasil buminya itu menjadi haram. Aku tambahkan ya tadi. Yang sebelumnya itu akan menceritakan makanan yang halal, menceritakan yang haram dari jenisnya. Tapi ini aku tambahkan makanan yang baik itu salah satunya itu cara mencarinya. Contohnya dengan keringat ya, bukan dari hasil korupsi ya. Dia bekerja, membanting tulang, memang dengan maksudnya dengan semangatnya dia mencari harta yang halal, cara mencarinya dengan cara yang halal, maka ia dibelikan makanan, ya makanan yang halal. Terus apabila dimakan oleh keluarganya, maka ia menjadi halal. Sudah dari cara mencarinya sudah halal, terus makanan yang dibelinya juga makanan yang halal. Insya Allah barokah. Ya. Itulah yang dimaksud dengan halal lagi baik. Sudah halal baik. Maksudnya cara mencarinya itu apabila dia jadi guru ya, dia mendapatkan nafkah dari apa? Bayarannya setiap bulannya jadi pegawai. Ya, setiap bulan itu halal, insya Allah halal. Karena nggak mencuri, nggak korupsi ya. Berbeda kalau sudah mencuri, korupsi, rampok, dan sebagainya. Walaupun uangnya engkau belikan makanan yang halal, tetap menjadi haram. Engkau seperti memasukkan api di dalam perutmu. Karena cara mencarinya dengan cara yang haram. Nah, itulah yang dinamakan di dalam Islam itu, harta yang baik itu ya, halal lagi baik cara mencarinya. Terus, kamu itu dihalalkan ya, makan atau sembelihan dari orang-orang ahli kitab. Dan kamu jamu juga makanan kamu apabila kamu menyembah kambing, ya halal bagi mereka. Ya. Sebab pada zaman dulu ya, ahli kitab itu mentauhidkan Allah loh ya. Pada zaman dulu itu kalau menyembelih kambing, menyembelih domba ya juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Nabi Ibrahim,
Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya kalau menyembelih kambing itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah itu ada beberapa golongan. Ada golongan Yahudi, ada golongan Nasrani, ada golongannya milah Ibrahim, agamanya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi, ini kono ki tempuk. Jadi, wong-wong Islamnya Nabi Ibrahim, ini kono ki yo makan makanan dari orang Nasrani, orang Yahudi. Begitu juga orang Yahudi, orang Nasrani makan dari makanannya orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ngono lho ya, dalam arti iki corono pakai alur mundur ngono ya. Yang ketika itu Nabi Muhammad ya sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul ning kono kuwi golongan 3 itu berkumpul ngono lho ya. Jadi wong-wong Islam, jadi makanan mereka itu juga Islam. Wong memang ada yang masih murni Islam itu pada zamannya Nabi Isa alaihissalam itu yang mengikuti sampai Nabi Muhammad itu masih ada yang murni, masih mentauhidkan Allah, enggak mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan, tidak. Jadi mereka mengimani, makanya dia mendekati Ka'bah itu karena di dalam kitab mereka itu tertulis Nabi akhir zaman nanti muncul di Mekah. Makanya bangsa Yahudi, bangsa Nasrani mendekati Mekah. Karena di dalam kitab-kitab ini sudah tertulis. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Mungkin pada waktu usia-usia sebelum menikah dengan Siti Khadijah kan belum jadi Nabi ya. Di situ itu ya Nabi Muhammad biasa memakan ya daging orang Yahudi apabila menyembelih binatang ya seperti domba, kambing. Nah, begitu juga di Nasrani ya. Pamannya Khadijah itu loh. Kui yo Nasrani, tapi masih tahap mentauhidkan Allah, enggak mentuhankan enggak mentuhankan Nabi Isa ngono ya. Terus pada waktu itu boleh mengawini ya, dihalalkan mengawini wong-wong Islam pada zaman itu. Khadijah seperti Khadijah kan Islam ya, jalurnya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad juga mentauhidkan Allah. Tapi pada zaman kui ya, zaman kui oke yo ning kono Yahudi, Nasrani ning kono oke ngono lho. Jadi boleh menikahi ya, wong Islam pada zaman itu boleh menikahi bangsa Yahudi, boleh menikahi bangsa Nasrani. Ngono lho ya. Dibacakan lagi ya, dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Wanita-wanita beriman ini maksudnya wong-wong yang mengikuti agamanya Ibrahim, Nabi Ibrahim, ngono ya. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Dalam arti sebelum kamu itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Mereka itu boleh mengawini ya, bagi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Sebab mereka itu juga agama tauhid dari agama Nabi Ibrahim tauhid. Nah, bangsa Yahudi ya, kitabnya Taurat ya tauhid. Terus bangsa Nasrani, kitabnya Injil ya tauhid. Masih murni, makanya mereka itu yang murni-murni mendekati Ka'bah. Karena mengetahui dalam kitab mereka Nabi akhir zaman yaitu muncul di Mekah tahunnya. Itu sudah diketahui oleh mereka, ya. Jadi pada zaman itu sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul boleh mengawini ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Karena Nabi Muhammad itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebelum kamu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maksudnya seperti itu loh. Tetapi setelah itu ya, setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul ya, syariatnya ya, ini menjadi kan sudah ada hukum ngono ya. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul yo malah hukumnya yo lek wong Islam nikah karo wong Islam, terus lek wong biarlah mereka yo dengan mereka ngono ya. Lek pengen menikah dengan orang Islam harus dengan mu'alaf dulu ngono ya. Kui setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul karena sudah ada firman yang turun kepada Nabi Muhammad. Makanya setiap setiap perintah dari Allah itu lewat firman disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lek wong Islam, orang mukmin kon nikah karo mukminah ngono ya. Ngono kuwi. Lah ini yang diketerangkan alurnya alur mundur ngono ya. Terus bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, tidak pula menjadikannya gudik-gudik. Ngono ya. Lek nikah kuwi niatono karo harus memberi mas kawin itu dengan niat nikah ya. Karena Allah, bukan untuk krono niat ingin berzina, enggak. Terus niatnya ingin menjadikan istrinya itu pelayannya ya, istilah gundik pelayan, pembantu.
itu nggak boleh ya. Kalau mereka tetap bersikukuh ya, niatnya salah, maka dia sudah menjadi orang kafir karena sudah pergi menentang hukum-hukumnya Allah, hukum-hukum Islam. Amalnya hilang ya, nikahi niatnya salah, amalnya hilang. Bagaimana kalau istrinya dia itu dinikahi dengan suaminya yang niatnya salah, tapi istrinya itu menganggap ya itu sudah benar dinikahinya, diberi mas kawin, tapi dia itu melakukan sebagaimana tugasnya seorang istri, maka istrinya yang tetap mendapatkan pahala. Lah suaminya yang niatnya salah, kui nggak ada pahala sedikit pun. Dia termasuk orang yang merugi. Walaupun dia menikah toh, dia mendekati istrinya, dia nggak enak pahalanya belas karena niatnya wis salah. Beda lah istrine. Lah istrine itu memang dia niatnya wis bener ya, menikah harus diberi mas kawin, seakan dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Memang Allah sudah menjodohkannya, niatnya sudah benar, terus dia tetap ibadah kepada Allah, maka dia tetap mendapatkan pahala istrinya. Yang tidak mendapatkan pahala itu suaminya karena niatnya salah. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung pada niatnya. Lek niatnya salah ya, wis hapus semuanya, pahalanya termasuk orang merugi lah. Makanya wahai para calon suami, para calon istri itu belajar tentang pernikahan sebelum menikah, biar mereka itu lebih tahu, sehingga di dalam pernikahannya itu sakinah, mawaddah, warahmah, ya barokah, ya. Terus semuanya menjadi ibadah, menjadi pahala dari Allah. Jadi ada pertanyaan, lah sekarang itu loh, apa boleh menikah seorang mukmin ya dengan agama lain? Dia menikahinya ya dengan nama Allah ya, sedang istrinya itu kafir. Bagaimana dengan seperti itu? Terus sebaliknya, seandainya yang kafir itu yang laki-laki, yang mukminah yang perempuan, bagaimana seperti itu pernikahannya? Begini ya, Allah telah menjelaskan ya, kalau nggak salah surat apa ya tentang pernikahan ya. Lek wong mukmin kui menikah dengan mukminah, wong Islam lek iso yang apa iki nikah karo wong Islam, karena wong Islam itu walaupun budak hitam legam ya, itu lebih baik daripada orang yang cantik tapi kafir, ngono ya. Yang diterangkan di sini itu pada zamannya Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi Muhammad ya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, jadi wong Islam seperti Nabi Muhammad, kui kan Islam ya. Islamnya Islam mengikuti tauhidnya Nabi Ibrahim. Nah, terus orang-orang Islam pada zaman kuil itu yo menikahi bangsa Yahudi, menikahi bangsa Nasrani ya, mempunyai kitab-kitab Taurat dan menikahi kitab orang-orang yang mengikuti kitab Injil pada zaman itu boleh, karena mereka itu sama-sama mentauhidkan Allah, masih murni ngono loh ya ajarannya ngono loh. Setelah ada Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, mengikut punya aturan, mempunyai hukum, terus diperintahkan lek wong mukmin menikahi yang baik dengan wanita mukminah ngono kuwi ya. Lek mereka ingin menikahi non muslim, maka non muslimnya harus menjadi mualaf dulu ngono ya. Gitu. Ini tadi ada pertanyaan, orang kafir menikahi seorang laki-laki kafir menikahi seorang perempuan mukminah, bagaimana? Hukumnya haram. Sebab apa? Dalam pernikahannya itu menikah bukan karena Allah, tapi karena mengikuti aturan agama mereka. Otomatis dia sudah keluar dari relnya, yang menikah yang seharusnya karena Allah ya, tapi menikah karena manusia. Tuhannya kan ada yang manusia. Ya, Tuhannya sudah beda itu, ibaratnya walaupun dia menikah maka setiap harinya seperti zina ya. Menurut Islam, tapi menurut mereka ya terserah ya, wong anu apa iki di dalam agama itu setiap agama mempunyai syariat sendiri-sendiri, tapi kalau syariat Islam, apabila seorang Islam ya muslimah dinikahi seorang kafir, maka dia tidak sah ijab kabulnya karena menikahnya bukan karena Allah, karena menikahnya karena Tuhan selain Allah, maka sudah batal di dalam Islam pernikahan seperti itu. Jadi di dalam Islam
orang-orang seperti itu ibaratnya setiap harinya berkumpul ya dengan istrinya itu seperti zina. Nah, makanya seorang muslimah jangan mau dinikahi oleh orang kafir ya, sebab kamu ibarat setiap hari itu disetubuhi itu ibarat hubunganmu itu zina setiap hari karena nggak sah menurut syariat agamanya Allah. Tetapi lek sing muslim kuwi seorang laki-laki terus sing kafir seorang perempuan, lah kan sing ijab kabul ya, bismillahirrahmanirrahim dengan atas nama Allah gitu ya, syahadat, kemudian terus menikahi seorang kafir ya. Kuwi ibaratnya ngono, yang mengucapkan ijab kabul kan laki-laki. Ya, pernikahannya memang ya ada sebagian ulama mengatakan sah karena yang ijab kabul itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Seorang perempuan hanya menerima mahar dan mau dinikahinya. Nah, lah seumpama seorang muslim, seorang laki-laki yang Islam itu bisa mengajak istrinya yang kafir itu menjadi Islam, itu lebih baik. Menjadi mu'alaf maksudnya, itu lebih baik mengajaknya. Terus akhirnya bisa menyelamatkan dunia akhiratnya. Itu ya. Seperti di mana itu ya cerita seperti itu. Seperti Jalaluddin apa film itu loh, di India itulah ya, yang laki-laki itu seorang mukmin, orang-orang yang beriman. Lah, istrinya kafir seperti Joda Akbar ya, itu kan kafir, Hindu. Lah yang mengucapkan ijab kabul kan laki-laki. Ya pernikahannya tetap sah saja sebab yang perempuannya hanya menerima mahar jadi mau jadi istrinya gitu ya. Tapi Joda Akbar nggak mau ya diajak ke Islam. Lah otomatis Jalaluddin Akbar kui memberi toleransi kepada istrinya, bahkan membuatkan tempat ibadah istrinya. Atau ya wis nggak mau diajak ya ke Islam. Lah nanti Jalaluddin Akbar masuk swarga ya, istrinya yo neraka ngono ae wis titik. Lah pernikahannya sah apa enggak? Ya tetap sah. Karena yang ijab kabul yang melafatkan ini seorang laki-laki. Ngono ya. Seumpama seandainya Jalaluddin sudah jadi pemimpin ya dalam rumah tangganya, istrinya diajak ke Islam, dididiknya nggak mau, diarahkan nggak mau, ya sudah gugur kewajibannya Jalaluddin Akbar ya. Wih, berarti nanti di akhirat Jalaluddin Akbar itu masuk swarga, lah Joda Akbar di neraka. Ibaratnya malaikat menanyai, Jalaluddin Akbar, istrimu ku yang kafir dhisik apa enggak mbok dakwahi, apa enggak mbok ajak ke jalan yang benar? Sudah ku ajak ke jalan yang benar, tapi dia bersikokoh menyembah berhala, menyembah patung-patung manusia. Ya sudah, kamu sudah gugur kewajibanmu sebagai seorang suami. Nah, kamu ke surga sana. Lah, Joda Akbar wis nggak bisa menuntut suaminya. Karena sudah diajak loh ya. Kecuali suaminya nggak mengajarkan. Lah, itu bisa menuntut. Oh, malaikat, aku dhisik nggak dididik oleh suamiku. Aku dhisik nggak diarahkan suamiku ke Islam. Aku dhisik wis dituak nyetok, ora dididik belas. Nah, otomatis suaminya tanggung jawab masuk neraka kabeh. Ngono ya. Ya seperti ayah dan anak ngono ya. Seorang tua dan anak. Lek anake wis dididik apik, ya, wong tua iki wis dididik apik, terus anak iki tetep nyelenteng, ya. Wih, sudah gugur kewajiban orang tua untuk mendidiknya. Wong tua masuk swarga, lek anak sing dididik enggak keneng kuwi ya wis bene masuk neraka. Wis enggak eneng debatan lagi untuk menuntut, enggak eneng. Lho, apa ditanya, anakmu nyemplung, malaikat bertanya, anakmu nyemplung neraka dhisik orang mbok didik sampun Gusti. Wis mbok arahne salat sampun Gusti. Wah, wis mbok arahne apa iki syahadat sampun Gusti. Wis mbok warai rukun iman, rukun Islam sampun Gusti. Setiap hari engkau didik sampun Gusti. Wah, ya wis gugur kewajibanmu masuk swarga kono. Lah anake mangga tetep ning neraka. Iku lho keadilan Gusti Allah. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam. Ini yang diceritakan alur mundur ya. Pada zaman itu Nabi menikahi Siti Khadijah itu dalam keadaan Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul loh. Tapi sudah sama-sama tauhid. Siti Khadijah juga Islam, Nabi Muhammad Islam. Nah, Siti Khadijah mentauhidkan Allah, Nabi Muhammad mentauhidkan Allah, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim seperti agama ayahnya Abdullah ya, seperti agama kakeknya Abdul Muthalib. Itu mentauhidkan Allah. Tidak seperti paman-paman yang lain seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu menyembah berhala lekui. Insyaallah sudah paham ya. Jadi pada waktu itu boleh menikahi orang kafir, bukan orang kafir ya, ahli kitab. Pada zaman itu ahli kitab itu ya seperti orang yang mengikuti kitab Taurat, orang yang mengikuti kitab Injil, itu dinamakan ahli kitab seperti itu. Jadi pada zaman itu usia Nabi Muhammad 25 tahunan ya, menikahi Siti Khadijah umur 25 tahun Nabi Muhammad. Lah waktu-waktu itu loh orang Islam boleh memakan ya makanan mereka orang-orang Yahudi Nasrani ya, dan orang Yahudi dan Nasrani boleh memakan makanan orang-orang Islam seperti makanannya Abdul Muthalib, makanannya Abdullah, makanannya Nabi Muhammad. Nah, ya.
Tapi lama-kelamaan terus ada hukum Islam, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada keterangan-keterangan terana tentang pernikahan seorang laki-laki Islam ya lek golek kon nikah karo perempuan Islam itu diperintah oleh Allah. Karena agama sudah meluas sampai seluruh ya negeri, kemana-mana sudah apa iki Islam terdengar. Lah di situ ya karena agama Nasrani yang disembah bukan Allah lagi, tapi yang disembah itu ada Tuhan 3. Lah begitu juga kaum Yahudi, agamanya itu kitabnya sudah banyak-banyak dirubah. Wis akeh sing nyelenteng. Makanya Allah tidak membolehkan menikahi mereka. Kuwi kalau setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lebih baik kamu menikahi budak yang hitam legam ya. Ibaratnya budak yang celek, tapi kalau dia itu muslimah itu lebih baik ngono ya. Insya Allah sudah paham. Sekarang ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepadamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan, kami dengar dan kami taat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati. Nah, ini aku gabungkan ayat 6 sampai 7 ya. Ini menceritakan tentang wudu, mandi, tayamum. Jadi Islam itu bersih sebenarnya. Islam itu setiap 5 waktu membersihkan diri, berwudu. Apabila junub ya, dalam arti hadas besar mempunyai hadas besar, berarti seluruh tubuh itu dibasuh semuanya. Terus kalau nggak ada air ya, dalam arti air bersih nggak ada sama sekali ya, maka boleh tayamum. Allah nggak menyulitkan. Allah tidak membebani makhluknya di luar batas kemampuan. Lele oleh air, enak debu ya karo debu kuwi. Omone kok padang pasir, nggak enak air blas, arepe salat ya. Ya tayamum ae. Dengan debu yang bersih, penak toh wong Islami. Tetapi ada pertanyaan. Iki pas lampu mati, terus kemudian gak ada sama sekali air loh ya. Kecuali air yang bersih dan suci, air minum. Sudah digodok ngono kayak gini, tapi adanya ya cuma itu. Apakah tayamumnya sah? Enggak sah selama ada air bersih ya, yang suci dan mensucikan. Syaratnya ya lek ora enak air, air yang pokok tayamum ngono ya. Jadi ning kono ya pakai air kuwi ae, air bersih yang mensuci dan mensucikan kuwi, digrujok saibat ngono sementing roto ngono ya. Nah, memang nggak enak air sama sekali ya, boleh tayamum. Kalau masih ada air yang suci dan mensucikan, nggak boleh tayamum, harus dengan air itu. Lanjut ya, termasuk ayat yang 6 ya. Jadi Allah nggak memberatkan, ingin mensucikan makhluknya, dan makhluknya disuruh untuk bersyukur ya. Dan kalau kamu itu sudah ikrar janji, dalam Islam itu syahadat ya. Wis masuk Islam ya, itu sudah mengakui Allah Tuhannya, lah Nabi Muhammad utusan Allah, lah otomatis kamu kan harus sam'an wa ta'atan. Isone dengar dan taat. Lah kamu diperintah Allah lewat Rasulnya, yo taat ngono ya. Kon taat ngono. Apa neng isi hatimu ki Gusti Allah ngerti. Makanya taat jadi orang Islam itu sampai ke hati. Jangan karena dunia, jangan karena orang, tapi karena memang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam ini ya. Karena Allah Maha tahu loh ya isi hatinya manusia. Makanya beriman, bertakwa, mengucapkan syahadat ngono ya, bersaksi ngono kae. Wis niatono memang hatimu itu nggak eneng sing makso ya, bukan karena harta, bukan karena manusia, tapi karena Allah meyakini Tuhannya dan Nabi Muhammad utusannya. Setelah itu kamu belajar untuk mentaatinya, belajar sholat, ya, belajar zakat, belajar puasa. Jadi memang belajar ibadah yang wajib-wajib dulu, ya. Nah, jadi apa yang ada di dalam hatimu Allah Maha tahu, ya. Daripada nanti kamu sia-sia ya, nggak ada pahalanya, lebih baik ditoto apik.
Islam ya wis syahadat benar-benar mengakui Allah Tuhannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Semuanya makhluknya bergantung kepada Allah dan tidak ada yang setara dengan Allah. Apa kebesarannya, kekuasaannya. Wis ngakoni ngono ya, hatinya itu benar-benar, maka dia akan dapat pahala, sudah dapat pahala walaupun belum ada ibadah lain nih. Sudah mempunyai tingkat dasar, ibarat kamu sudah dapat daratan ngono ya. Orang itu kalau sudah meyakini, sudah Islam itu sudah kamu dapat daratan. Nanti kalau kamu sudah sholat, berarti kamu sudah dapat bangunan. Nah, bangunannya lebih seneng, lek sampean wis sholat. Lek sampean kok lek wis iso zakat, puasa, sampean dapat fasilitas jerone bangunan kuwi. Koyok kursi, tempat tidur, sofa dan sebagainya. Keindahan-keindahan kamu dapat. Nah, itu kan menjadi lengkap. Apalagi kalau kamu mampu ke Baitullah. Nah, kamu mendapatkan nikmatan yang sempurna. Subhanallah. Tapi kalau kamu ya mengaku Islam tapi enggak sholat, ibaratnya kamu wis bangunanmu roboh. Ya, bangunan kalau roboh kamu sudah enggak ada pelindung dari hujan, enggak ada pelindung dari petir, enggak ada pelindung dari sinar matahari. Ya kenikmatanmu berkurang lah dibanding orang yang sudah mempunyai bangunan, terus jerone sudah ada isinya, fasilitasnya. Apalagi ning kono wis enek makanannya, wah lengkap. Tinggal menikmati ya. Tetapi kalau kamu merobohkan sholat, merobohkan zakat, merobohkan puasa, wis ibaratnya magur bangunan wis roboh, wis ra kena tinggoni, magur duwene daratan, dadi wayah hujan kamu merasakan kehujanan, waktu matahari di atasmu kamu merasakan kesakitan. Magur duwene yakin enek Gusti Allah lan Nabi Muhammad utusane. Coba kalau kamu itu menjalankan sholat, kamu dapat bangunan, kamu menjalankan zakat, kamu dapat fasilitas di dalam bangunan. Terus apalagi kamu puasa, wah kenikmatan yang gono, makanan segala macam nikmat yang gono ada. Subhanallah. Jadi uang kui ning alam dunia ibaratnya di dasar lautan ngono ya. Dasar lautan ngono ya. Ibaratnya like, sampeyan kui nggak duwe iman, nggak duwe keyakinan, kui ibaratnya tenggelam dalam lautan yang dalam, yang gelap gulita, yang berlapis-lapis. Nggak ada cahaya sama sekali. Tetapi kalau kamu ya ibarat di dalam lautan yang gelap, tetapi kamu menerima cahaya Islam, keyakinan Gusti Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusannya, ibarat kamu punya perahu yang besar, menjadi daratan ibaratnya, menjadi daratan yang punya perahu yang besar, daratan. Terus kamu apalagi mau sholat, wah daratan itu membangun istana yang sangat megah karena kamu sholat, itu mendirikan bangunan ini dengan sholat itu. Apalagi sholatmu dengan berjamaah, subhanallah. Di situ ada di depan istanamu, ibaratnya bangunanmu itu ada buah-buahan, ada tanaman-tanaman buah-buahan yang bermacam-macam yang bisa kamu petik dari dekat, ibaratnya sampai gelem jamaah, subhanallah ya, nikmat begitu lipat ya. Makanya jadi umat Islam hanya jangan setengah-setengah, murnikan sampai ke dalam hati, biar nanti kamu bisa mempelajari Islam sambil berjalan, nggak apa-apa. Menghafalkan bacaan sholat sambil berjalan nggak apa-apa. Ya kadang injek salah nggak apa-apa, sementing istiqomah. Lambat laun kamu akan menjadi benar. Sing dinilai itu usahamu, bukan kesempurnaanmu. Orang sempurna angel loh ya, bukan orang Arab ya. Jadi Gusti Allah menilai usahamu, terus usaha menjadi baik, akhirnya sempurna. Nah seperti itulah. Sekarang ayat 8 itu menerangkan tentang keadilan dan kejujuran. Ya. Dibacakan ya ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah berlaku adil dan jujur. Jadi orang-orang beriman ya merasa setiap harinya itu diawasi oleh Allah ya. Apa yang dilihat, apa yang diperbuat, kalau ditanya ya sesuai karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dua keyakinan kono koyo ngono kuwi lho wong beriman. Jadi mulut dan perbuatan sama ucapannya. Ngono lho ya. Kuwi tanda-tandane wong sing duwe iman. Dia menegakkan kebenaran, enggak belo sing salah ya menjadi benar, enggak menyalahkan yang benar menjadi salah. Karena dia takut sama Allah, karena setiap harinya diawasi oleh Allah. Itulah perintah loh ini ya. Kon bersifat adil, bersikap adil dan jujur itu harus diperjuangkan. Berarti koyok nyanyian loh, syair nyanyian gini, maju tak gentar membela yang benar. Nah, jadi membela yang benar itu jangan takut, loh ya. Terus apalagi nyanyian-nyanyian yang membela kebenaran dan keadilan banyak sekali, tapi saya lupa.
Jadi ojo sampai karena kamu benci orang benar itu loh. Hanya kebencianmu terhadap suatu kaum, orang benar itu mbok salah-salah nih, ya. Sedangkan orang yang salah kamu benar-benarkan. Korona sampeyan iki dadi bolone ngono ya. Jadi yang sing salah kuwi dibenarkan. Berarti ngono kuwi enggak adil. Ngono ya. Jadilah orang yang adil ya. Nah, seperti apa peristiwa Israel dan Palestina itu, ya. Jadi siapa ya yang menegakkan keadilan ya, yang berbuat adil, maka Allah akan menolong mereka. Tetapi kalau mereka berbuat zalim ya, hanya kebenciannya terhadap suatu kaum, sing bener pangkat disalah-salahnya lah, sing salah dibener-bener nih ya, malah sing salah didukung, maka Allah akan mengadilinya dengan kekuasaannya sendiri. Lah emangnya Gusti Allah tentaranya bukan hanya manusia saja, tentaranya Allah itu banyak sekali. Tentaranya Allah itu ada angin, ada api, ada petir, ada tanah, ada air, ada laut, ada gunung. Itu semuanya makhluk Allah, itu tentaranya Allah semuanya. Jadi jangan kamu berbuat tidak adil, menjadi negara ya yang menegakkan kebenaran dan keadilan, insya Allah dibarokai oleh Allah. Tetapi kalau negara itu ya sudah zalim ya, tidak berbuat adil, maka Allah mengganti ketidakadilannya dengan kekuasaannya Allah sendiri. Makanya Allah yang membalas, maka berbuat adillah. Seperti contoh ya, Amerika ya menghalang-halangi hukum internasional di PBB ya untuk mengadili genosida Israel terhadap rakyat Palestina. Tapi terus malah menghalangi, malah memfitnah, malah menyalah-nyalahkan bangsa Palestina yang tertindas. Itu disalah-salahkan. Padahal ya rakyat Palestina sangatlah menderita. Rakyat yang tidak punya salah apa-apa, tidak mereka bom, banyak yang meninggal, rumah-rumah pada rusak. Mereka nggak mau mengadili, ya. Maka Allah sendiri yang akan mengadili. Jadi bangsa yang benar itu menegakkan keadilan, berbuat adillah. Terserah agamamu apa, pokoknya menegakkan keadilan. Kalau yang benar dikatakan benar, kalau yang salah dikatakan salah. Ojo malah membantu, mbok suwotori bom, pirang-pirang ton, malah tinggi merusak bangunan-bangunan mereka yang tidak bersalah. Itu salah. Perangi nggak seperti itu. Lah kalau orang yang terjajah lah melakukan perlawanan itu suatu kebenaran. Kayak Palestina sudah berapa lama dijajah Yahudi Israel? Bahkan tanahnya sampai menciut gitu lah. Bahkan semuanya itu kan Palestina. Nggak ada Israel kalau nggak ada bangsa Palestina. Sebab semua itu milik Palestina. Mana ya? Uang sebelumnya itu loh, atau pengungsi diterima dengan baik, diopeni. Yahudi Israel ini diopeni api, mengungsi dari bangsa Eropa kono tertindas. Diopeni Palestina, lah gang setahun malah menjajah Palestina. Setelah diopeni gang setahun ini loh menjajah rakyat bumi Palestina yo. Dirampok tanahnya demi sedikit. Kezaliman gue terus akhirnya meluas sampai sekarang ya. Kalau tidak berbuat adil, Allah yang akan mengadili. Kalau Yahudi Israel itu salah, ya bilang salah ngono ya. Terus dihukumi, terus kon berhenti menyerang, berhenti mengebom. Ngono sing apik, buat perdamaian. Ngono sing apik. Damai itu indah. Ojo ngrusak bangsa Palestina, ngono. Kamu ada itu karena bangsa Palestina. Ngono lek iso. Kon berdamai, ngono. Wong Yahudi Israel sudah di wilayah, wis bangun wilayah kono lek wong Palestina masih punya wilayah Palestina yang asli pribumi. Ojo diganggu, biar mereka itu yo berjuang di negaranya sendiri. Ngono lho ya. Wong wis duwe negara sak ambone sak mono cek kurang, isi panggah rakus Yahudi Israel kuwi. Makanya perdamaian itu diadakan, malah menghentikan ojo genosida, malah ngono, malah dihukumi, ngono sing apik. Ojo berbuat aniaya terhadap anak-anak, ibu-ibu tilong nengok TV-TV banyak yang meninggal anak-anak yang tidak berdosa. Harus diadili seperti itu, enggak malah akan kujadikan neraka. Bangsa Timur Tengah akan kujadikan neraka Gaza, ngono. Lah, gang sedilut malah Amerika sendiri yang jadi neraka. Makanya itu keadilan Allah. Yang sebagian negaranya jadi es, yang sebagiannya terbakar. Itu lambang tidak kestabilan, lambang tidak keadilan. Makanya berbuat adilah ya, biar seimbang alammu. Allah enggak murka. Seimbang alam itu kamu membela yang benar ya, contohnya seperti itu, nggak ngirimi bom malahan tinggi ngebomi bangsa Palestina yang tidak bersalah. Wong Palestina melakukan perlawanan sedikit wis dispari bom yang beribu-ribu setiap harinya. Itu kesalahan. Menjadi bangsa yang benar, penegak keadilan, buat perdamaian, berhenti perang. Mateni wong suatu saat kamu yo bakal mati.
tapi tempatmu neraka. Tapi lek sampean berbuat damai, melindungi manusia, kuwi padha karo melindungi dirimu sendiri, ngono. Ngono kuwi disampaikan, enggak malah ngirimi bom, malah ingin menjadikan neraka bumi Palestina yang terzalimi sudah lama. Itu lambang tidak adil, hanya kebencianmu terhadap umat Islam. Wong Islam ki walaupun api apa enggak mbok benci. Terus Yahudi Israel kamu membelanya walaupun mereka itu bersalah, tapi koncomu panggah mbok belo. Terus dikirimi bom terus songko negarane. Amerika mengirimi bom itu dihadang oleh rakyat Houthi atau Yaman itu kan dihadang toh. Kapal-kapalnya dihadang agar nggak mengirimi bom ke Yahudi Israel. Tapi Amerika terus mengirim bom. Sudah berapa 6 bulan apa lebih ya? Wah, hampir setahun ya. Negara Palestina yang rumah-rumahnya itu seperti ya Allah porak-poranda. Amerika cuma 2 hari. Cuma 2 hari loh ya Allah mengazabnya, hangus terbakar semuanya. Jadi kesombongan itu jangan kau tunjukkan, karena yang pantas sombong kuwi Gusti Allah. Ini adalah pelajaran. Tegakkan keadilan sesuai surat Al-Maidah ayat 8 ya. Siapapun agamamu, enggak harus umat Islam, tegakkan kebenaran di atas bumi. Kalau orang yang bersalah katakan bersalah. Kalau udah orang yang teraniaya, terzalimi, tolonglah. Malah mbok wirimi bom terus mbok semantani akan kamu jadikan neraka. Lah malah 2 hari ya negaramu jadikan neraka. Hangus semuanya. Sampai sekarang api abadi, api azab itu tetap ada. Itu lambang ketidakadilanmu. Sudah benar-benar Yahudi Israel itu salah. Memang ya rakyat Palestina ini sudah terzalimi sejak lama, dibom. Hampir setiap tahun ini dibom, orang-orang yang ini dibom ya. Tapi dunia diam saja. Rakyat Palestina pun juga nggak melawan, nggak punya senjata ngono ibaratnya. Terus dia cuma ancang-ancang membuat senjata, terus ingin membalasnya. Terus dibalas mereka dengan mengatakan sambil fitnah ya, teroris dan sebagainya. Mereka itu membumi hanguskan negeri Palestina seperti apa? Porak-poranda bangunannya. Kesombongannya melampaui batas, bahkan orang-orang yang tidak tahu seperti anak-anak, ibu-ibu. Lo bangunan ini lo punya salah apa? Seandainya ada yang ngebom, itu ya wong sing musuh karo wong sing tukang ngebom. Ibarat prajurit musuh karo prajurit, ojo musuh rakyat dosa. Umumai rakyat kecil yang tidak berdaya dirusak, dibom. Gusti Allah enggak lilo ngono kuwi. Ngono ki jenenge enggak adil dalam syariatnya Nabi Muhammad. Tidak boleh merusak rumah, enggak boleh membunuh ibu-ibu, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh rakyat yang tidak berdosa. Itu aturan perang dalam Islam. Ya. Jadi sudah kebiasaannya Yahudi Israel itu mengebom bangsa Palestina, tapi bangsa Palestina cuma diam karena nggak punya senjata. Ancang-ancang punya senjata, membalasnya malah digebuki lah, ibaratnya dirusak saenak-enake. Koyok ngono kuwi. Orang yang dijajahi nggak penak ya. Salah titik ono pengen dihanguskan, salah titik dihangus. Orang yang melawan penjajah kadang uang sing jajahi lebih kuat daripada yang dijajah. Sebab karena nggak kuat kuwi lebih dijajah ngono ya. Dirampok tanahnya, dibekali bangsa asing senjata kon tinggi merangi. Makanya Palestina negaranya luwih menciut. Makanya buatlah keadilan mulai sekarang, damai, biar Palestina membangun negaranya kembali, begitu juga Yahudi ya. Jangan sampai menyentuh negeri Palestina, merusak lagi. Berhenti merusaknya, berhenti membunuh sebelum azab Allah sampai kepadamu. Sebab apa? Amerika aja yang tidak berbuat adil malah mengirimi bom-bom ke Yahudi Israel. Oleh Allah diajab seperti bahkan luasnya Gaza dan luasnya Palestina dan luasnya yang terbakar itu hampir sama. Itu tanda-tanda keadilan Allah. Allah mengadili cuma 2 hari sudah begitu luasnya. Nah, mereka merusak sudah berbulan-bulan merusak bumi Palestina. Beribu-ribu orang yang menjadi syuhada. Dunia cuma diam. Allah mengadilinya, ojo ngerusak rumah, ojo ngerusak fasilitas ibadah. Itu memberi teguran kepada manusia. Lek perang ya perang, ya tentara karo tentara. Ojo sampai merusak rumah, ojo merusak tempat ibadah, wis ngono. Kalau Palestina melawan itu sudah benar, karena sudah lama Yahudi Israel kirim bom hampir setiap tahun, sejarahnya itu juga ada, yang mengabadikan juga ada, tapi Palestina nggak merespon, ibaratnya nggak bales atau yoran duwe senjata. Bayangkan tank nggak duwe, kapal terbang jet tempur nggak duwe, terus apa lagi itu? Pokoknya nggak duwe. Bom pun cuma buatan rakitan sendiri, bukan dari orang lain. Lah sedangkan Israel ya dia maju dibantu negara-negara adik kuasa seperti Amerika. Bom-bomnya itu ampuh, bom-bomnya sangat besar, mengandung sulfur racun ya.
Ibaratnya wis pokoknya pokoknya beracun lah, sudah apa iki ngarani melanggar hukum. Keadilan Gusti Allah cuma 2 hari. Bahkan di sana itu udaranya itu juga kotor. Semuanya pakai masker udaranya karena juga beracun. Makanya jangan sombong. Kesombongan itu hanya milik Allah. Lebih baik berbuatlah perdamaian agar manusia itu di atas bumi itu lebih damai. Apapun agamamu, kalau damai indah, saling menghargai, saling menyayangi, ya. Terus apa itu? Memberi toleransi kepada semua agama untuk menjalankan agamanya masing-masing sesuai syariatnya masing-masing. Orang Islam ya ben mengikuti syariat Islam. Agama lain silahkan mengikuti syariatnya agama masing-masing. Ngono sing apik, menjaga kedamaian dunia. Ngono. Itulah diperintahkan wong Islamnya sini diperintahkan damai. Tapi kalau dia itu diserang, kalau dia itu dirampok tanahnya, kalau dia itu nggak ada kebebasan dalam menjalankan ibadah terus diganggu mereka, bagaimana? Apa kita diam? Kalau negaranya sudah menyangkut negara itu sudah diganggu, maka boleh melawan. Itu memang syariat Islam seperti itu. Ya, kalau bumimu sudah dirampok, tanahmu, negaramu dirampok, ya kamu boleh melawan di perbatasan, tetap teguh di perbatasan negerimu. Ya, berjuang. Ya, lah wong punya negara masing-masing, lah iso wis duwe negara, kayak Yahudi Israel duwe negara Palestina, sudah mendirikan negara. Ojo sampai apa menyakiti bangsa Palestina. Ibaratnya kuwi pendahulumu, ibarat kuwi wong tuamu, lek negara mungkin gak eneng, lek orang nek Palestina kuwi, ngono lho ya. Makanya hormatilah bangsa Palestina, beri kekuasaan, beri apa iki hak-haknya. Ojo diganggu, ojo dizolimi. Palestina pasti diam. Terus membebaskan mereka ke Masjidil Aqsa, beribadah dengan apa tenang. Lah wong beribadah dihalang-halangi. Aku ngerti loh. Ibadah sholat kuwi tentara Yahudi Israel lek ganggu wong diam ngono lho, disadui. Wis salah opo ngono lho ya. Kok ya jenenge iblis berwujud manusia itu tampak banget ngono. Agamanya opo kok kasar keras kayak ngono kuwi. Gak duwe toleransi blas. Makanya dulu Allah telah mengutuk bangsa-bangsa Yahudi Israel menjadi apa kerai ngono kuwi diatur angel. Rakusnya, pecicilannya. Dimentalah tadi isi kandungan ayat Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 5 sampai 8 ya. Ini tadi mempelajari makna aslinya, tafsirnya, dan mempelajari hikmahnya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari apa ini, membaca, terus kita memberi contoh-contoh sampai sekarang ini, peristiwa-peristiwa sampai sekarang ini ya, bisa kita jadikan pelajaran ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu enggak cuma tafsirnya saja, terus nggak diterapin nih, nggak contohkan kehidupan sehari-hari loh. Oh contoh nih dalam kehidupan sehari-hari orang yang tidak berbuat adil seperti ini, seperti itu, kan dicontohkan. Nah, biar orang itu paham, ya. Ya, kalau ada yang benar ya boleh diikuti, kalau ada yang salah boleh dikritisi. Apabila ada salah kata ya dalam saya berkata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.